antarabangsa dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terhormat para masyayikh pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya Romo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki dan Romo Kiai Haji Anwar Mansur. Yang terhormat Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus selaku Rektor Institut Agama Islam Tribukti Kediri. Yang terhormat Dr. Haji Soekarwo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita bersama
Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utama tokoh muda, yang mana tokoh muda nanti insya Allah akan berpotensi jadi presiden ya. Gus Ipul, Bapak Anies Mata itu harus siap-siap. Kalau yang tua itu tidak bisa dipercaya, kenapa kita tidak pilih yang muda itu? Di era sekarang kita dihadapkan korupsi yang luar biasa. Padahal Indonesia ini dibangun dan diperjuangkan tidak lepas dari para ulama. Kalau kita mengingat sejarah, bagaimana para wali songo ini masuk ke Indonesia tanpa pertumpahan darah dalam menyebarkan agama Islam. Dan wali songo ini juga banyak jasanya mengusir penjajah. Setelah itu diteruskan oleh anak turunnya ya, termasuk Ki Anwar Iskandar sekarang ini. Dan jasa kiai-kiai salaf dahulu itu luar biasa. Misalkan saja seperti apa yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Ki Hasyim Asy'ari berserta santri-santrinya. Yang mana ketika itu bila mana Ki Hasyim Asy'ari ini tidak turun tangan, maka Indonesia akan dijajah lagi. Sebab yang masuk ke Indonesia itu adalah sekutu, pasukan yang kuat, senjatanya lengkap dan terlatih yang luar biasa. Itu saksi seorang kiai, dia berkata bahwasanya, bilang ke saya, Gus, ini yang menyaksikan Allah, bahwasanya ketika sekutu masuk ke Indonesia itu akan menjajah lagi, bom-bom diturunkan itu banyak yang tidak meledak. Jadi Indonesia merdeka itu tidak lepas dari jasa ulama-ulama, terutama pondok-pondok salaf. Sebab Tebu Ireng dulu itu pondoknya salaf. Dan juga Lirboyo ini pondok salaf. Lirboyo melahirkan Tribakti, Universitas Tribakti waktu dahulu. Namun tadi Gus Ipul bilang ya, pondok Lirboyo itu termasuk ikut saham, pemegang saham Nahdlatul Ulama. Namun pondok Lirboyo tidak menikmati ya. Tidak ada pembayarannya. Kalau pondok salaf ini melahirkan NU dan NU melahirkan kemerdekaan Indonesia, berarti maknanya pondok salaf itu melahirkan maknanya pesantren salaf itu melahirkan negara Indonesia. Ini diakui atau tidak? Namun kiai itu maaf ya, tidak butuh jabatan. Tidak ada kiai itu yang berambisi jadi presiden atau yang lain. Kiai itu perjuangannya lillahi ta'ala. Namun kiai akan senang bila mana para pemimpin itu melaksanakan pemerintahan dengan baik, dengan bersih, itu sudah bunga, sudah bahagia. Keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran, ini kiai akan berbahagia. Itu yang dituntut oleh para kiai. Dan kita sebenarnya berjuang ini tidak mungkin akan sendirian. Kita harus merangkul beberapa kelompok. Karena Indonesia itu ada arkanu negara, arkanul bilad ya. Satu Pancasila, kedua NKRI, ketiga Bhinneka Tunggal Ika,
dan keempat UUD 45. Ini tidak bisa ditawar kalau kita ingin Indonesia bersatu. Karena Indonesia itu dibangun bukan oleh satu kelompok saja. Maka yang dibutuhkan kita membangun persatuan. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Manusia ini disaksihi lemah. Manusia itu kalau melihat pribadinya lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu bodoh. Maka Allah merintah untuk bersatu. Warka'u ma'ar raqi'in. Kalau kita bersatu, insya Allah akan kuat. Dan juga bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Kalau kita berpendapat misalkan saja merasa benar. Kalau kita mengkafirkan kepada orang lain, kalau kita takfir, ini ditunggu saja kehancuran Indonesia. Kalau kita saling menyalahkan, kalau sudah takfir ini didengungkan, diungkapkan, mengkafirkan orang lain ini diucapkan, maka tinggal tunggu saja kehancurannya. Maka pemerintah harus waspada dengan kelompok yang demikian kalau ingin Indonesia bersatu. Dan kita buka acara ini mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Saya ingat ya, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, orang masuk siasah itu ada syarat-syaratnya. Idza dakhalu an-nas fi siyasah la yajuzu lahum bainahum al-adawah. Bila mana orang itu masuk ke wilayah siasat atau politik atau hukumah, ini tidak diperkenankan saling bermusuhan. Sekian, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Reza, serta segenap pimpinan Sekolah Tinggi Institut Agama Islam Tribakti, para peserta dialog, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Biasanya itu orang menafsirkan hadirin hadirat itu begini Pak Anies di sini. Hadir in itu hadir yang di dalam. Nah hadirat, hadir out, hadir yang di luar sana. Hadir in di dalam, hadir out di luar. Nah ini hadirin hadiratnya lengkap. Setelah mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengirim salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya mewakili Pak Gubernur yang sebenarnya pembicara aslinya itu Pak Gubernur. Panitia mengundang Pak Gubernur dan bahkan yang menentukan hari ini itu sebenarnya Pak Gubernur. Menyesuaikan dengan jadwalnya Presiden PKS dan yang lain-lain. Maka fotonya yang terpampang di situ Pak D, bukan foto saya. Tapi karena namanya pejabat publik Gubernur, ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Salah satunya itu kalau dipanggil Presiden. Nah, maka itu hari ini Pak Gubernur mendadak dipanggil Presiden, maka beliau tidak bisa hadir, lah karena dia punya wakil, ya wakilnya yang diperintah. Maka saya izinkan pada kesempatan ini untuk mewakili Pak Dekarwo dan mudah-mudahan tidak mengurangi arti penting dari dialog ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, khususnya Pak Anies Mata, Bapak berada di pesantren yang tadi saya sebut punya saham. Jadi pemilik sahamnya NU itu salah satunya ya pesantren Lirboyo ini. Yang alhamdulillah mungkin Pak Anies juga pertama kali nih masuk di sini ya. Alhamdulillah ini pertama kali masuk sini. Kalau lewat-lewat sering ya, lewat. Tapi hari ini alhamdulillah bisa masuk ke tempat ini
untuk bertukar pikiran dan kita sama-sama dengarkan nanti bagaimana Pak Anies Mata punya pikiran tentang kebangsaan, tentang Indonesia. Dan perlu nanti kita dengarkan juga Kiai Anwar Iskandar untuk menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan tema seminar ini. Ada 3 yang ingin saya sampaikan mewakili Pak Gubernur. Pertama, Indonesia lahir